Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Cakrawala Andromeda dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 11 yaitu tentang resensi, seni dalam memilih. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk memberikan materi seputar resensi tentunya, apa itu resensi, jenis-jenisnya, manfaat, tujuan, dan struktur penulisan resensi yang baik dan benar agar dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dari kalian sendiri, ada yang tahu nggak apa itu arti resensi? Resensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang suatu buku atau ulasan buku. Resensi tidak hanya terbatas pada buku atau karya pustaka saja, namun juga dapat dipakai untuk mengulas karya drama, film, atau musik. Secara etimologi, kata resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu recensere atau revidere, yang mengandung makna dalam memeriksa, meninjau, atau melihat kembali. Kata Santini dan Muna. Oke, jadi intinya resensi adalah seni memilih dan memutuskan sebuah pilihan terhadap sebuah karya, baik buku, novel, film, dan lain sebagainya, yang dapat memberikan gambaran terhadap suatu isi karya agar dapat pertimbangan kepada pembaca atau penonton untuk ikut menikmati atau tidak karya tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis resensi, di antaranya ada resensi deskriptif. Resensi deskriptif adalah jenis resensi yang berfokus pada deskripsi atau gambaran tentang karya sastra, film, atau produk lainnya. Resensi deskriptif biasanya menjelaskan mengenai cover, tampilan buku, dan membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Yang kedua ada resensi informatif. Resensi informatif adalah jenis resensi yang berfokus memberikan informasi tentang hal penting secara rinci, serta evaluasi dari keseluruhan isi buku maupun karya sastra, film, ataupun produk lainnya. Yang ketiga, ada resensi evaluatif. Resensi evaluatif adalah jenis resensi yang berfokus pada penilaian isi buku. Seperti namanya, resensi evaluatif akan memberikan evaluasi atau penilaian yang lebih mendalam mengenai karya yang ditinjau pada karya sastra, film, atau produk lainnya. Yang terakhir ada resensi kritis. Resensi kritis adalah jenis resensi yang melakukan analisis mendalam dan evaluasi kritis. Jenis resensi ini yang akan memberikan penilaian secara kritis terhadap karya yang ditinjau. Biasanya dibuat untuk menilai karya yang terkesan kontroversial. Selanjutnya ada tujuan resensi. Secara umum, tujuan resensi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi tentang karya kepada pembaca atau penonton. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap karya. Yang ketiga, membantu pembaca atau penonton memilih karya yang sesuai. Yang keempat, menyajikan analisis dan evaluasi kritis terhadap karya. Yang kelima, meningkatkan diskusi dan debat tentang karya. Dan yang terakhir, menyajikan rekomendasi untuk pembaca. Dan masih banyak lagi tujuan resensi. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada Google Sites yang saya kirimkan. Selanjutnya ada manfaat resensi. Resensi memberikan banyak manfaat dari berbagai pihak, bukan hanya kepada calon pembaca atau penonton, tetapi memberikan manfaat atau keuntungan pula kepada pengarang atau pencipta, masyarakat, manfaat akademis, dan manfaat ekonomis. Berikut beberapa manfaat resensi secara umum, yaitu untuk pembaca atau penonton, membantu memilih karya yang sesuai dengan minat dan preferensi, memberikan gambaran, informasi tentang tema, gaya, dan teknik penulisan. Lalu untuk penulis atau pencipta, menerima umpan balik dan kritik konstruktif, meningkatkan kesadaran akan kelebihan dan kekurangan karya, meningkatkan promosi dan membangun reputasi. Masih banyak lagi manfaat resensi. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada Google Sites. Struktur resensi.
Oke, di sini struktur resensi yang pertama ada identitas. Pada bagian identitas mencangkup judul karya, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Bisa juga ditambah dengan jumlah halaman dan ISBN bila meresensi sebuah buku. Yang kedua ada pendahuluan atau sinopsis. Disajikan sinopsis yang menerangkan ringkasan karya. Buatlah kalimat dengan menggunakan wow effect. Dengan begitu, pembaca merasa tergelitik dan ikut terbawa suasana. Yang ketiga, ada bagian isi atau inti. Penulis resensi menyatakan kelebihan dan kekurangan pada karya yang diulas dan harus merupakan tulisan hasil pendapat sendiri. Dan yang terakhir, ada penutup. Biasanya berisi kesimpulan dan evaluasi keseluruhan karya. Ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Terdapat pula saran atau rekomendasi untuk pembaca. Oh iya, sedikit fakta nih. Resensi itu berbeda ya dengan spoiler. Kalau spoiler itu memberikan informasi rahasia atau akhir cerita, seringkali tanpa peringatan yang dapat merusak pengalaman membaca atau menonton. Sedangkan resensi itu memberikan evaluasi, analisis, dan ringkasan karya tanpa mengungkapkan detail penting yang dapat merusak pengalaman pembaca. Selanjutnya ada contoh resensi sesuai dengan penerapan strukturnya. Bisa kita lihat di sini di bagian identitas, yaitu terdapat judul resensi. Judul resensinya itu kita buat semenarik mungkin ya, agar calon pembaca itu merasa tertarik juga. Yaitu dengan judul Jalan Mana Yang Akan Kutempuh, Cardi Beast or Skilas Way. Lalu pada identitas buku, terdapat judul buku, pengarang, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, cetakan keberapa, dan harga buku. Ini berlaku untuk meresensi sebuah buku. Pada bagian pendahuluan terdapat wow effect seperti yang saya terangkan tadi. Nah, di sini itu pada pendahuluan terdapat wow effect ya. Jadi terdapat adegan menegangkan pada sinopsis. Namun tidak menceritakan keseluruhan atau inti dari cerita tersebut pada novel itu ya. Jadi tidak termasuk spoiler. Selanjutnya ada bagian isi atau inti. Inilah poin penting berisi resensi, menilai kelebihan dan kekurangan isi buku. Bisa kalian baca sendiri, tidak perlu saya bacakan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan isi bukunya. Dan yang terakhir ada penutup, berisi kesimpulan dan evaluasi keseluruhan karya. Kesimpulan harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Terdapat pula saran atau rekomendasi untuk pembaca potensial. Bisa dilihat sendiri di sini. Cukup sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang. Kalian bisa lihat sendiri di Google Sites yang lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.